Shalom, Horas, Bapak Ibu warga Jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Ketiga, akses masuk atau keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan. Per meter persegi, warga jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu generasi muda dan siapapun yang bergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius, untuk renungan pagi Sabtu tanggal 15 November 2025. Kita berpantun dulu. Pergi ke pesta dengan setelan baru, terdengar musik dendang Melayu. Di hari Sabtu ke pesta selalu, besok hari Minggu di gereja kita bersatu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu tanggal 15 November 2025 adalah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 27 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan lenganku yang terentang. Aku akan memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar firman saat ini. Apa jadinya jika seorang anak kecil disuruh untuk mengangkat barang yang berat, yang tidak sesuai dengan kekuatan dan bobot tubuhnya? Pasti anak kecil itu akan kewalahan mengangkat beban itu. Dan kalau terus dipaksakan, maka hanya cedera yang akan dialaminya. Tetapi barang tersebut harus dipindahkan. Maka dengan apakah dia akan memindahkannya? Pasti ada cara lain, yaitu dengan menggeser atau mendorongnya dengan kayu pengungkit, atau menarik barang itu dengan memakai tali. Jurus itu tentu harus disertai dengan niat dan usaha yang kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yeremia diperintahkan Tuhan untuk memikul beban berat dalam kehidupan Israel, yaitu kuk kerajaan Babel. Karena pada masa pemerintahan Yedekia, anak Yosia di Yehuda, bangsa Yehuda semakin tidak baik-baik saja. Kehidupan iman yang semakin merosot,
kehidupan sosial yang semakin terdegradasi, maka Tuhan mengangkat kerajaan Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar untuk menghajar Israel. Tetapi melalui Yeremia, Tuhan memberi pesan bahwa barang siapa yang masih melakukan kebenaran di mata Tuhan, maka ia akan diberikan kekuatan. Ibarat kayu kuk yang terpasang di atas tengkuk kerbau, karena Tuhan adalah pemilik kekuatan dan yang berkuasa atas semesta langit dan bumi. Oleh kekuatan tangan Tuhan, semua menjadi ada. Baik bumi, manusia, dan hewan. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mempresentasikan dirinya sama seperti Tuhan atau bahkan melebihi kekuatan dan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mendengar firman saat ini, siapakah di antara kita yang lagi dan lagi tidak punya pergumulan, penderitaan, perjuangan, kegoyahan, dan kesengsaraan hidup? Maka datanglah kepada Yesus. Karena Yesus telah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dinamika kehidupan yang ada membuat kita bahagia. Tetapi acap juga banyak yang buat kita berduka dan menderita. Tetapi melalui firman ini, kuk itu harus kita pikul. Dan kuk Yesus yang telah kita pikul telah meringankan kita menghadapinya. Welcome segala dinamika hidup. Aku arungi engkau dengan kuk dari Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa tangan kanan Tuhan yang terentang, lengan Tuhan yang kokoh dan kuat selalu melindungi kami dari hantaman-hantaman dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berkuasa dan hidup dalam kehidupan kami. Pada pagi ini kami berdoa buat seluruh umat yang percaya, orang Kristen di dunia ini, di Indonesia, khususnya gereja-Mu HKBP yang ada di Indonesia. Kiranya jemaatnya Tuhan berkati, Tuhan lindungi kemanapun akan melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Cukupkan Tuhan bagi seluruh keluarga jemaat-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap langkah mereka. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang kurang baik kesehatannya, yang terbaring di tempat tidur ataupun di rumah sakit pada saat ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memulihkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh, dan berikan kekuatan kepada keluarga yang menjaga dan merawatnya. Kami juga berdoa buat negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menguatkan para pemimpin negara kami untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Jauhkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk di negara ini yang sudah puluhan tahun berjalan, yaitu korupsi. Biarlah Tuhan para pemangku jabatan baik di negara kami, di seluruh aras pemerintahan, menjadi tunduk kepada-Mu. Demikian juga kami para hamba-Mu yang melayani firman-Mu tengah-tengah gereja-Mu, dari bawah sampai pimpinan pusat. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap berpegang teguh pada pohonan tahbisan masing-masing. Terima kasih Tuhan, bentengi hidup kami, karena perjalanan hidup ini akan terus masih berlanjut selagi kami masih di dunia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang Kau sempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai
saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Salam dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.